Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ajmi Nursandi Salman dari Prodi Informatika dengan NPM 988240512211136. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang character building. Character building itu adalah pengembangan karakter, bagaimana kita memproses karakter kita atau bukan pengembangan diri, character building ya, pengembangan karakter atau ya, pengembangan karakter bagaimana kita mengembangkan karakter, bagaimana kita memproses suatu karakter yang kita akan bangun untuk menciptakan yang dulunya menjadi apa sih, dari tidak baik menjadi baik gitu, menjadi kita akan memproses suatu pembangunan karakter di mana ke arah yang lebih baik gitu ya. Seperti pajal sebenarnya si character building itu bagaimana kita memproses satu demi satu gitu secara perlahan, apa ya, memproses dari kita lahir itu kan kita karakter kita tuh tidak tahu kemana gitu. Terus sama orang tua kita tuh kayak diberi apa ya, diberi sedikit-sedikit tentang karakter tuh seperti bagaimana kita menikmati tentang alam gitu, bagaimana kita menikmati tentang, dunia ini gitu. Dari anak-anak kan kita sering diajak bermain gitu, bertemu dengan orang gitu, diajak bagaimana cara bersikap sopan gitu kan. Itu pengembangan karakter itu yang harus mungkin tidak akan pernah, apa ya, tidak akan pernah kan ilmu yang tentang akan terus berkembang karena karakter itu kan terus maju sampai sebenarnya karakter itu akan berhenti ketika kita mati gitu, ketika kita wafat, sorry kata-katanya. Jadi bagaimana kita, mengembangkan dari awal gitu sampai menuju orang yang baik gitu, utamanya mah. Ada 4 materi di sini yang kita akan bahas, yaitu pilar karakter. Yang pertama, self esteem atau harga diri. Yang ketiga adalah prejudice atau prasangka. Yang keempat adalah integrity atau integritas. Untuk materinya itu pilar karakter. Sebenarnya pilar karakter itu adalah seperti bagaimana sih kita berkarakter gitu, bagaimana kita mempunyai karakter yang kokoh gitu, dia di kita menilai diri kita itu bagaimana kita menciptakan karakter diri kita yang kuat itu. Bagaimana kita yang sangat kuat yang harus kita ciptakan itu untuk membangun karakter yang sangat hebat gitu. Lanjut ke ada 9 pilar karakter yang harus kita punyai, yaitu cinta Tuhan dan segenap cintanya. Itu bagaimana kita mencintai Tuhan, bagaimana kita apa ya, berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan itu selalu menolong kita gitu, bagaimana kita meyakini Tuhan itu selalu membantu dan selalu ada di dalam kondisi apapun gitu. Yang kedua adalah mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Itu adalah nomor dua itu karakter yang harus kita bangun sebenarnya dari kecil gitu. Bagaimana kita harus mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Eh, Mungkin kalau memang orang dari kecil tidak biasa mandiri akan sulit ke depannya gitu. Tapi percaya proses akan selalu bisa gitu. Walaupun lama dan bentar gitu, tapi kan intinya kita berhasil mendapatkan misalnya kemandirian, walaupun prosesnya lama dan orang lain ada yang mandirinya cepat gitu misalnya. Ya sama-sama ujung-ujungnya kan capaiannya itu loh mandiri gitu. Makanya kita harus memproses diri kita supaya mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab gitu. Karena 3 ini adalah hal yang mungkin dunia pekerjaan atau suatu nanti kita sudah menjelang dewasa adalah hal yang penting gitu, bagaimana kita memiliki rasa mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Soalnya kan kita pun hidup tidak selalunya bersama orang tua gitu. Kita akan nanti suatu saat akan pisah dan menikah dan mempunyai keluarga sendiri gitu. Yang ketiga adalah jujur, amanah, dan berkata bijak. Eee, yang ketiga itu adalah 3 hal yang harus kita punyai, yaitu jujur, amanah, dan berkata bijak. Itu harus dari kecil gitu kita mengembangkan karakter ini gitu. Bagaimana kita jujur gitu dan amanah gitu. Bagaimana kita diberi amanah gitu, misalnya kita diberi untuk
nih tugas ini selesain, kan amanah dari orang tua gitu, kita harus disuruh beli apa kah, terus kita tuh harus bersikap jujur bagaimana jika memang dikasih uangnya segitu maka kembaliannya adalah segini misalnya. Kita harus jujur, terliput hasilnya nanti kamu akan mendapatkan approve atau apapun itu kita harus memiliki apa sih, jujur dan amanah. Sebenarnya berkata bijak tuh hal yang harus kita pahamin dulu berkata bijak itu seperti apa, berkata bijak tuh bagaimana kondisi orang untuk memberi perkataan, misalnya memberi amanah terhadap orang lain, kita harus tahu kondisi orang dulu gitu. Yang keempat adalah hormat, santun, dan pendengar yang baik. Hormat dan santun dan berkata baik merupakan hal yang harus kita punya gitu, bagaimana kita menghormati ten yang lebih tua gitu, bagaimana kita menghormati orang yang apa ya, lebih muda gitu atau bersikap yang lebih muda tuh seperti apa gitu. Kita dulu harus bisa sorry, menghormati yang lebih tua gitu. Karena di dunia apa namanya ya, di zaman sekarang rasa hormat dan santun tuh sudah sedikit mengurang. Bagaimana seorang eee, s sering terjadi kasus lah di berita-berita juga, bagaimana seorang anak SMP gitu sudah melawan terhadap orang tuanya, terhadap gurunya gitu, dan ya sangat ironis sih terhadap apa yang terjadi gitu. Yang kelima itu dermawan dan suka menolong dan kerjasama. Yang kelima itu hal yang kita harus punya ya, mungkin sebagai manusia juga gitu, kita harus dermawan dan suka menolong gitu. Bagaimana kita melihat sesama manusia dalam kesusahan gitu, bagaimana oh ya, orang kesulitan tuh kita harus bisa menolong walaupun sedikit gitu. Seperti ada kasus kayak kemarin gitu, apa ya, gempa di Cianjur itu kan, ya kita sebagai manusia harus bisa menolong sih, walaupun menolong itu dengan berbuat, suatu materi tentang uang ataupun barang, ataupun tentang doa bagaimanapun itu ya. Yang keenam adalah percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah. Yang enam ini adalah karakter yang mungkin harus kita punyai sebenarnya ya. Percaya diri. Percaya diri itu hal yang mungkin saya lihat banyak sekali apa ya, anak-anak sekarang itu yang tidak punya percaya diri gitu. Tidak tahu apa yang mereka takuti sebenarnya bagaimana, saya belum tahu sih, belum baca-baca tentang bagaimana sih sekarang, zaman sekarang anak-anak itu kepercayaan diri, tapi aku melihat di lingkungan saya gitu, anak-anak tuh sering tidak percaya diri gitu. Karena apa ya, mungkin persaingan yang sangat kuat atau apapun itu, saya tidak tahu pokoknya pokoknya percaya diri itu harus punya gitu dalam diri kita, itu karena itu hal yang perlu gitu, karena bagaimana kita berkomunikasi dengan orang atau kita berteman dengan orang yang baru kan kita harus memiliki percaya diri yang kuat gitu. Yang ketujuh yaitu pemimpin baik dan adil. Yang tujuh itu bagaimana kita bermimpin gitu, punya kepemimpinan gitu. Bagaimana kita memimpin suatu kelompok atau suatu organisasi gitu, untuk menjadi lebih apa ya, lebih baik gitu. Karena saya punya pengalaman bagaimana memiliki seorang pemimpin yang apa ya, tidak adil gitu atau tidak baik juga dia. Bagaimana, saya punya suatu proyek dulu, bukan proyek ya, suatu ya organisasi kan, organisasi itu meliputi beberapa proyek yang kita akan buat gitu, ditargetkan. Dan saya tuh punya pemimpin yang tidak bisa bertanggung jawab dan adil gitu terhadap, apa sih, kelompoknya gitu. Si pemimpin ini tuh, apa ya, susah diberi amanah gitu, bagaimana dia tidak bisa menerima pendapat, kelompoknya. Ya, mengakibatkan apa sih, eee, proyek kita akan buat gitu, dan telah dibuat seketika hancur gitu ya, proyek itu tiba-tiba berhenti, tiba-tiba apa sih, kegiatannya itu berhenti gitu. Wah, hancur pokoknya menurutku jadi kepemimpinan itu yang harus kita punya gitu, sebagai seorang manusia atau seorang pria lelaki artinya, lelaki itu harus buka kepemimpinan misalnya.
Itu hal yang harus kita punya. Yang kedelapan itu baik dan rendah hati. Baik dan rendah hati adalah hal yang sangat apa ya, harus kita punyai karena kita harus menolong juga gitu sama yang kayak dermawan dan suka menolong, kita harus baik dan menolong gitu sesama manusia gitu. Yang kesembilan adalah toleransi dan cinta damai dan bersatu. Yang sembilan ini mungkin hal yang di Indonesia tuh mungkin seperti perbedaan tuh menjadi suatu ancaman gitu. Sebenarnya kan perbedaan itu bukan suatu yang harus kita takutkan gitu. Perbedaan itu adalah suatu apa ya? Suatu yang harus kita sebenarnya perbedaan itu yang membuat kita satu sebenarnya Indonesia. Eh ada kasus di mana kasus ini adalah dari teman saya gitu di suatu universitas di wilayah saya. Eh kebetulan dia yang memang melakukannya jadi teman saya yang jadi dia tuh ada bukan apa ya, suatu kelompok kelompok pribumi misalnya dan kelompok luar gitu. Bagaimana sih kelompok pribumi ini sering sering menghina kelompok luar gitu. Sehingga teman saya yang mengakibatnya sering menghina ke kelompok lain itu dia kena sanksi yaitu harus somasi gitu. Dia tuh karena memang dia toleransinya kurang terhadap suatu apa sih kelompok lain mengakibatkan dia ya kena akibatnya gitu. Jadi menurutku rasa toleransi itu hal yang harus gitu. Nah, apa ya? Nah, memang perbedaan itu memang mungkin karena mereka itu apa sih merasa berbeda sehingga berbeda pun tak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk gitu. Perbedaan itu ya tidak bisa dibandingkan satu dengan lain gitu menurut menurut pribadi saya. Yang tambahan itu adalah keempat yaitu kebersihan, kerapihan dan kesehatan, keamanan itu. Ada quotes yang saya ambil dari film Demon Slayer, mungkin tidak terlalu nyambung, tapi ini quotesnya yang saya rasa bermanfaat bagi hidup saya gitu. Tidak peduli seberapa frustasinya kamu karena kehilangan satu-satunya pilihannya adalah terus hidup dan berjalan gitu. Tanjiro. Itu adalah hal yang harus kita ya gimana ya kita tuh hidup intinya kita tuh harus bertahan hidup bagaimana kondisinya apapun itu kondisinya kita itu intinya harus bisa bertahan hidup gitu untuk di zaman sekarang tuh hidup sangat susah mungkin ya karena persaingan yang sangat apa ya sangat susah gitu apalagi ekonomi yang sedang tidak stabil gitu ya ada info juga kan yang dari berita-berita 2023 itu akan gelap tuh. Bagaimana kita akan hidup di 2023 katanya kan. Terus 2004 bagaimana dinamika politik yang akan ekonomi itu akan kan politik tuh kestabilan ekonomi itu akan turun pokoknya 2004 perkiraan saya tuh 2024 karena politiknya itu sangat naik turun sehingga kestabilan ekonomi akan berkurang gitu. Yang kedua adalah self esteem atau harga diri. Ya, harga diri merupakan hal yang harus kita punya gitu, harga diri yang tinggi gitu. Bagaimana kita mempunyai apa ya, keyakinan bahwa diri kita itu mampu gitu. Sesuai pengertiannya itu harga diri merupakan suatu entitas dalam jiwa setiap orang agar memiliki prinsip tersendiri dan masing-masing individu dihargai agar tidak mudah goyah dan rapuh gitu. Jadi sesuai dengan pengertiannya tuh harga diri kita adalah kita tuh harus memiliki harga diri yang tinggi gitu. Bagaimana kita sangat tinggi terhadap diri kita itu sangat menghargai diri karena mempunyai harga diri yang rendah itu akan mengakibatkan kehancuran gitu. Sorry. Akibat orang tidak memiliki semangat juang atau harga diri yang rendah. Yang pertama ya tidak memiliki pendirian. Dia tidak memiliki pendirian bagaimana dia ingin apa yang ingin dia capai itu tidak tahu gitu ke arah mana gitu. eh Mungkin tidak tahu kenapa ya orang punya harga diri yang rendah gitu sebenarnya. Sebenarnya harga diri kan itu adalah diri kita tidak meliputi misalnya dihina ya kita pun adalah harga diri ya kita gitu. Oh. Yang kedua adalah mudah untuk bersifat pesimis. Oh iya,
Bersikap pesimis itu merupakan apa ya, hal yang sering terjadi gitu ketika kita, apa ya namanya tuh, ketika sebelum kita memulai sesuatu tuh selalu udah pesimis gitu, "Ah ini gimana ya?" Itu gitu itu tuh. Sebelum kita mencoba ya gitu, tanpa tahu apa yang akan terjadi gitu. Yang ketiga adalah mudah putus asa, ya orang yang memiliki harga diri rendah itu sering putus asa gitu, sering menyerah gitu terhadap proses yang telah dia buat gitu, sering menyerah di jalan, sering apa ya, tidak melanjutkan apa yang telah dia buat gitu, sehingga menciptakan kehancuran gitu terhadap proses yang dia buat dan akhirnya tidak terjadi prosesnya atau terjadi apa yang dia inginkan. Oh, sorry. Lari dari setiap masalah. Orang yang memiliki semangat juang yang rendah atau kurang harga diri yang rendah sering takut pada masalah gitu. Ketika dia menghadapi masalah, dia sering lari gitu, lari duluan sebelum masalah itu bisa diselesaikan gitu. Sebelum apa ya, masalah itu selesai dia tuh udah lari gitu. Jadi kalau dalam suatu kelompok atau suatu organisasi, ketika ada seseorang yang lari duluan terhadap masalahnya itu selalu akan impact-nya itu kan menghancurkan kelompok itu gitu. Apa apa proses yang telah mereka buat atau apa proyek yang mereka buat sehingga hancur seketika karena masalah yang satu orang ini lari gitu. Yang terakhir adalah takut akan mulai sesuatu ya seperti pesimis sih. Jadi kita orang yang semangat juangnya rendah itu sering, takut memulai gitu sebelum tahu apa yang akan terjadi gitu. Harusnya kan kita memikirkan dulu jangan langsung jangka panjangnya dulu gitu. Kita harus berproses pemikiran itu bagaimana eee, jangka pendek atau jangka pendek pendek itu apa ya bahasa Indonesianya? Pendek, iya jangka pendeknya itu bagaimana kita memikirkan jangka pendeknya yang akan terjadi, terus jangka menengah yang kita harus, eee, siapkan, yang terakhir adalah jangka panjang. Jadi kita harus memiliki berbagai plan sebenarnya. Plan itu kan ya banyak itu ada A, B, C, dan D, ya kenapa kita kalau memang mau bikin plan ya banyak ya sampai Z gitu, sampai Z, sampai berapapun gitu plan kan bisa diciptakan gitu untuk karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita tidak melihat apa yang telah terjadi gitu. Jadi kita harus memikirkan, "Oh ini yang telah terjadi ini, berarti yang akan terjadi kemungkinan ini." Tapi tidak selalu benar ya dah. Ah, jadi kita harus terus mencoba sih intinya. Lanjut ke oh iya ini ada quotes yaitu can you have eating you what if you are willing to give up the belief that you can have it. Uh, Anda dapat memiliki apapun yang Anda inginkan jika Anda rela melepaskan keyakinan bahwa Anda tidak dapat memilikinya. Oh, lanjut ke materinya itu prejudice atau prasangka. Prasangka. Mungkin apa itu prasangka? Prasangka itu seperti dapat diartikan yaitu prasangka dapat menjadikan perasaan afektif terhadap seseorang berdasarkan keanggotaan kelompok yang mereka rasakan. Jadi prasangka itu sering terjadi ketika suatu kelompok A dan kelompok B itu misalnya kelompok ya gitu. Seperti yang ada di kasus di teman saya gitu, bagaimana kelompok pribumi menghina kelompok yang luar gitu atau suatu ya gitulah. Jadi prasangka itu sering terjadi karena perbedaan sebenarnya. Sering terjadi karena perbedaan bagaimana kelompok pribumi yang merasa mayoritas itu merasa dirinya itu menang gitu terhadap pada kekuasaan mereka dan yang minoritas itu terhadap sering merasa apa ya mereka tuh ya memang sering yang terkena tuh yang minoritas bagaimana mereka sering diserang oleh mayoritas gitu. Sepertinya banyak kasus yang itu seperti di India itu. Bagaimana mayoritas di Indonesia juga sama sama di Indonesia aja ya kita ambilnya. Mana Indonesia mayoritas muslim gitu.
sering apa ya, membedakan suatu agama lain gitu. Bagaimana ia memiliki prasangka buruk terhadap agama lain gitu. Sebenarnya kan ya misalnya agama itu meliputi agama, misalnya kita ambil pemahamannya itu, ya agama kan memiliki orang keyakinan sendiri-sendiri. Kita tidak bisa apa ya, meyakini orang lain supaya mengikuti agama kita kan sesuai dengan sila ke-1 yaitu Tuhan Tuhan yang Maha Esa, di mana semua orang memiliki apa ya, agamanya masing-masing gitu. Bagaimana mereka memiliki agama, bagaimana mereka punya keyakinan dan tidak boleh kita paksakan karena terhadap orang lain gitu. Terus seperti apa ya, prasangka tuh sering terjadi karenanya perbedaan. Sebenarnya kan perbedaan itu bukan hal yang harus kita takuti sebenarnya. Kita bisa ambil kasus di Timur Tengah misalnya. Negara Timur Tengah merupakan satu kaum, yaitu kaum Arab yang saya tahu ya. Ada satu kaum yang seluruh kaum Timur Tengah itu semuanya satu, yaitu kaum Arab. Sehingga mengakibatkan mereka tuh susah menerima perbedaan gitu. Bagaimana sekali menerima perbedaan itu yang mengakibatkan perang, dikucilkan. Seperti Qatar kan negara yang dikucilkan oleh Timur Tengah karena memiliki perbedaan gitu. Sehingga ya, uh, ya perbedaan itu sebenarnya bukan suatu masalah sebenarnya, ya kita harus memiliki perbedaan karena kita dan orang tua pun berbeda gitu, kita dilahirkan secara berbeda. Ada level yang apa ya, prasangka yang akan terjadi. Yang pertama itu anti-love yaitu hanya ejekan yang bersifatnya, ya bersikapnya hanya ejekan hinaan pada kelompok satu dan kelompok lainnya. Level 2 adalah avoidance atau menghindari suatu kelompok satu dan kelompok lain gitu. Bagaimana dia akan memisahkan kelompok satu dan kelompok dua gitu, mengakibatkan kelompok satu dan kelompok itu saling mengunggulkan kelompok mereka gitu. Yang ketiga lah diskriminasi kan terjadi ketika sekolah kelompok udah saling memisahkan, mereka akan saling mendiskriminasi satu kelompok lain atau saling apa ya, membedakan kelompok ini dengan ini gitu. Yang keempat adalah physical attack atau serangan gitu, serangan yang menggunakan secara fisik gitu. Sudah berani untuk menyerang dengan fisik gitu, udah mencari memukul atau menggunakan anggota tubuh kita untuk menyerang suatu kelompok lain gitu karena perbedaan. Yang kelima adalah genosida. Yang untuk genosida pemahaman saya itu intinya adalah kelompok satu ini lama kelamaan akan menghancurkan kelompok dua gitu, menghancurkan kelompok dua atau menghancurkan dan tidak adakan kelompok dua, mengakibatkan hanya ada satu kelompok dalam suatu apa ya, keadaan, bukan keadaannya, organisasi, bukan organisasi ya, satu kelompok jadi cuma ada satu kelompok doang gitu. Ada quotes gitu, yang pertama, it it is not your differences that divide us, it is your inability to recognize, accept, and repellent differences. Ya bahasa Inggrisnya nggak kurang lancar. Intinya lah bukan perbedaan kita yang dapat memisahkan kita, ketidakmampuan kita untuk mengenali dan menerima dan merayakan perbedaan itu, sesuai dengan quotesnya itu ya. Yang terakhir kita akan membahas tentang integrity atau integritas. Integritas adalah bentuk sikap jujur dan bertanggung jawab dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Jadi integritas itu adalah suatu bentuk bersikap kita, yaitu bersikap jujur, bersikap baik terhadap, biasanya orang yang berintegritas itu ada di dunia pekerjaan gitu. Bagaimana kita harus memiliki rasa integritas yang tinggi gitu. Bagaimana kita harus memiliki apa ya, sikap yang jujur, sikap yang baik, sikap yang konsisten dalam pekerjaan gitu. Kita harus memilikinya. Oh,
Cukup sekian mungkin materi yang saya sampaikan, mungkin maaf banyak kata-kata yang kurang atau dari, PPT yang masih kurang, karena jujur ini pertama sekali saya berbicara 20 menit seperti ini, hal yang sangat berat untuk diri saya dan ya saya menikmati prosesnya itu yang sangat menikmatinya. Mungkin sekali lagi mohon maaf jika banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.